Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19. Nah, ini tentang buku saku vitamin D. Kalau kemarin kan sudah kita pelajari buku saku tentang vitamin C, di mana untuk kebutuhannya vitamin C ini dibedakan menjadi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sendiri 90 mg per hari kebutuhannya. Kemudian untuk perempuan itu 75 mg per hari. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar tentang kebutuhan vitamin D-nya. Untuk teman-teman yang ingin mendownload file materi ini, bisa di-download di link deskripsi. Nanti tinggal klik, otomatis download sendiri. Baik, kita mulai. Dalam materi ini yang akan dibahas itu tentang apa saja suplemen kesehatan, kemudian tujuan penggunaannya, kemudian sistem imun. Kemudian informasi tentang vitamin D yang akan dibahas yaitu apa itu vitamin D, apa saja sumber vitamin D, kemudian jumlah vitamin D yang disarankan untuk diminum, kemudian bagaimana vitamin D bekerja untuk daya tahan tubuh, kemudian bagaimana keamanan konsumsi vitamin D, dan bagaimana aturan di Indonesia terkait vitamin D. Ini informasi umum suplemen kesehatan sama seperti yang kemarin guys ya. Kita lewati saja. Nah, kita langsung ke informasi tentang vitamin D. Vitamin D ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Perlu kita ketahui vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, E, K. Untuk vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin D ini diproduksi oleh tubuh kita ketika sinar matahari atau ultraviolet yang mengenai kulit memicu pembentukan vitamin D. Vitamin D dalam suplemen biasanya dalam bentuk vitamin D2 dan vitamin D3. Jadi sinar ultraviolet ini jika mengenai kulit memicu pembentukan vitamin D, makanya itu disarankan untuk berjemur guys ya, agar tubuh dapat memproduksi vitamin D. Untuk sumber vitamin D sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu sinar matahari, ini yang utama guys ya, dimana ini adalah sumber vitamin D yang diperoleh secara gratis guys ya, cukup kita berjemur saja. Kemudian yang kedua itu dari makanan, vitamin D yang terkandung dalam salmon, tuna, minyak hati ikan, kuning telur, hati sapi, dan keju dan jamur. Kemudian yang ketiga terdapat pada suplemen vitamin. Jadi vitamin D itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu sinar matahari, makanan, dan suplemen vitamin. Untuk yang paling gratis sendiri itu ya ini yang sinar matahari. Nah, kemudian berapakah jumlah yang disarankan untuk diminum setiap hari? Untuk kebutuhannya ini tidak dibagi menjadi laki-laki dan perempuan guys ya. Untuk vitamin D ini kebutuhannya sama untuk laki-laki dan kebutuhan perempuan, tetapi hanya didasarkan pada umur. Jika umurnya itu 10-64 tahun, kebutuhan vitamin D-nya itu 15 mikrogram per hari atau setara 600 international unit per hari. Jika umurnya itu lebih dari 64 tahun, kebutuhan vitamin D-nya itu meningkat, yaitu 20 mikrogram per hari atau setara 800 international unit per hari guys. Selanjutnya, bagaimana vitamin D bekerja untuk daya tahan tubuh? Vitamin D ini diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot. Vitamin D berpengaruh pada proses pertumbuhan sel, fungsi neuromuskuler, dan kekebalan tubuh.
serta mengurangi peradangan. Aktivitas vitamin D dalam sistem daya tahan tubuh, yaitu vitamin D dapat memodulasi respon imun bawaan dan adaptif. Studi observasi menunjukkan selalu ada hubungan antara rendahnya kadar vitamin D3 dalam darah dengan mudahnya seorang mengalami infeksi saluran nafas. Uji klinik menunjukkan manfaat vitamin D untuk mencegah infeksi saluran nafas pada mereka yang kekurangan vitamin D. Jadi sudah dilakukan uji klinis bahwa vitamin D ini dapat mencegah infeksi saluran nafas, guys ya. Kemudian bagaimana keamanan konsumsi vitamin D? Pemakaian jangka panjang harus sepengetahuan dokter. Sebaiknya diikuti dengan pemeriksaan kadar vitamin D dalam darah. Bila tubuh kelebihan vitamin D itu, yang pertama mengkonsumsi vitamin D dalam jangka waktu yang lama atau mengkonsumsi vitamin D dengan dosis tinggi dapat menyebabkan terlalu banyak kalsium menumpuk di dalam tubuh, guys ya, menyebabkan hiperkalsemia dan gangguan di ginjal sehingga terjadi penumpukan kalsium pada urin, hiperkalsiuria. Hal ini bisa melemahkan tulang dan merusak ginjal. Untuk kalsium ini, apabila terjadi penumpukan kalsium ya, endapannya, sedimentasinya itu juga dapat menyebabkan batu saluran kemih atau BSK. Kemudian bagaimana keamanan konsumsi vitamin D? Kekurangan vitamin D dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti berikut. Mudah sakit karena sistem imun yang lemah, kemudian menyebabkan otot melemah terkait usia, kemudian kepadatan tulang berkurang, kemudian menghilangkan kalsium otot, kemudian meningkatkan resiko depresi dan menyebabkan rambut rontok. Ini bisa menjadi tanda, guys ya, kalau rambut kita itu kok banyak yang rontok, berarti itu merupakan salah satu tanda kalau kita itu kekurangan vitamin D. Bagaimana keamanan konsumsi vitamin D? Ini penyebab kekurangan vitamin D, guys ya. Kurangnya asupan makanan yang mengandung vitamin D, kurangnya paparan sinar matahari, kemudian kondisi ginjal yang tidak dapat merubah 25 OHD menjadi vitamin D yang aktif. Jadi untuk paparan sinar matahari ini sangat diperlukan sekali, guys. Bagaimana aturan di Indonesia terkait vitamin D? Di Indonesia, batas maksimal penggunaan vitamin D sebagai suplemen kesehatan adalah 400 international unit per hari. Untuk klaim yang disetujui yaitu suplementasi vitamin D, kemudian membantu memenuhi kebutuhan vitamin D, membantu memelihara kesehatan tulang, dan membantu memelihara fungsi imun. Ini informasi tambahan untuk tips memilih produk suplemen kesehatan, yaitu selalu melakukan ceklik. Ceklik ini cara langsung, guys ya, sangat sederhana sekali, yaitu cek kemasannya baik atau sudah rusak, kemudian labelnya dibaca informasi, ada informasinya atau tidak, kemudian izin edarnya sudah memiliki izin edar atau belum, kemudian kadaluarsanya. Pastikan produknya itu tidak melebihi batas kadaluarsa. Begitu, guys, tentang vitamin D. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.